Jika kamu seorang perempuan berhijab, mungkin kamu pernah mendengar komentar seperti ini. Hati-hati, nanti kekurangan vitamin D karena kulitmu tertutup. Benarkah hijab bisa membuat kadar vitamin D rendah? Jangan abaikan video ini, karena saya akan ceritakan kisah nyata seorang ibu muda berhijab yang sering sakit-sakitan, dan bagaimana akhirnya ia menemukan jawaban bahwa masalahnya bukan pada hijabnya, tetapi pada gaya hidupnya. Bayangkan seorang perempuan bernama Aisyah, usia 28 tahun. Sejak remaja ia sudah terbiasa berhijab. Ia bekerja di kantor dengan jam kerja panjang, lebih banyak duduk di ruangan ber-AC. Ia jarang keluar ruangan, dan kalaupun keluar, seluruh tubuhnya tertutup pakaian. Aisyah mulai sering merasa lelah, tulangnya nyeri, dan giginya rapuh. Ia juga lebih sering sakit flu dibanding teman-temannya. Saat periksa ke dokter, hasil laboratorium menunjukkan kadar vitamin D-nya sangat rendah. Dokternya berkata, Aisyah, salah satu penyebabnya adalah kurangnya paparan sinar matahari, dan pakaian tertutup bisa membuat vitamin D sulit terbentuk. Kisah Aisyah adalah gambaran nyata banyak perempuan berhijab. Pertanyaan yang sering muncul adalah, apakah hijab itu sendiri yang menyebabkan defisiensi vitamin D? Jawabannya tidak sesederhana itu. Vitamin D terbentuk di kulit saat terkena sinar ultraviolet B, UVB dari matahari. Proses ini terjadi pada kulit yang terbuka. Semakin sedikit bagian kulit yang terkena, semakin sedikit pula vitamin D yang terbentuk. Maka penggunaan pakaian tertutup seperti hijab memang bisa mengurangi paparan sinar matahari langsung pada kulit sehingga produksi vitamin D berkurang. Menurut WHO tahun 2021, defisiensi vitamin D banyak ditemukan di negara-negara Timur Tengah, Afrika Utara, dan Asia Selatan, di mana perempuan lebih sering menggunakan pakaian tertutup. Studi dari The Lancet Diabetes and Endocrinology tahun 2020 menunjukkan bahwa prevalensi defisiensi vitamin D pada perempuan berhijab lebih tinggi dibanding perempuan yang tidak berhijab meskipun mereka tinggal di negara dengan sinar matahari melimpah. Namun, penting dipahami bahwa hijab bukan satu-satunya penyebab. Ada banyak faktor lain. Gaya hidup modern membuat orang jarang keluar rumah. Polusi udara mengurangi sinar UVB yang sampai ke kulit. Penggunaan tabir surya berlebihan juga bisa menghalangi pembentukan vitamin D. Jadi, hijab memang berkontribusi, tetapi bukan satu-satunya penyebab. Kembali ke Aisyah. Setelah mendapat edukasi, ia mulai mencari cara agar tetap bisa menjaga imannya dengan berhijab, sekaligus memenuhi kebutuhan vitamin D. Ia memilih berjemur di halaman rumahnya setiap jam 10 pagi selama 15 menit dengan membuka lengan bawah dan wajahnya. Ia juga mulai mengonsumsi ikan, telur, dan susu fortifikasi. Dalam beberapa bulan, kadar vitamin D-nya membaik, tubuhnya lebih bugar, dan ia jarang sakit. Kisah nyata lain datang dari seorang remaja bernama Hani, 17 tahun. Ia aktif di sekolah, tetapi sering mengeluh lelah dan nyeri tulang. Setelah diperiksa, kadar vitamin D-nya sangat rendah. Hani berhijab sejak kecil dan jarang berjemur. Dokternya menyarankan ia rutin berjemur dengan membuka telapak tangan dan wajah selama 15 menit. Setelah itu, ia merasa lebih sehat dan keluhannya berkurang. Studi dari BMJ tahun 2019 mendukung hal ini, menyebutkan bahwa perempuan berhijab memang memiliki risiko lebih tinggi kekurangan vitamin D, tetapi solusi sederhana seperti paparan sinar matahari pada bagian tubuh kecil sekalipun sudah cukup membantu. Kontroversi muncul karena ada yang menyalahkan hijab secara langsung sebagai penyebab defisiensi vitamin D. Padahal, banyak perempuan yang tidak berhijab juga kekurangan vitamin D karena gaya hidup yang jarang keluar rumah. Penelitian di Nature Reviews Endocrinology tahun 2020 menegaskan bahwa defisiensi vitamin D adalah masalah multifaktor, bukan hanya soal pakaian. Kembali ke Aisyah. Ia menyadari bahwa hijab bukan hambatan untuk sehat. Ia berkata, saya tetap bisa menjaga iman saya dengan berhijab, sekaligus menjaga tubuh saya dengan cara berjemur bijak dan makan makanan bergizi. Pesan ini penting, karena banyak perempuan merasa terjebak antara pilihan iman dan kesehatan, padahal keduanya bisa berjalan beriringan. Selain sinar matahari, makanan bisa menjadi penolong. Ikan berlemak seperti salmon, tuna, dan sarden, serta telur dan hati sapi mengandung vitamin D. Produk susu yang difortifikasi juga bisa membantu. Pada kasus tertentu, suplementasi vitamin D dianjurkan, terutama bagi mereka yang berisiko tinggi. American College of Obstetricians and Gynecologists, ACOG, tahun 2020 menyarankan perempuan hamil yang berhijab untuk lebih memperhatikan vitamin D karena kebutuhan meningkat selama kehamilan. Defisiensi vitamin D pada ibu hamil bisa meningkatkan risiko preeklamsia, bayi lahir prematur, dan berat badan lahir rendah. Pesan pentingnya adalah, penggunaan hijab bisa memengaruhi kadar vitamin D, tetapi bukan berarti harus melepas hijab. Solusinya adalah dengan menyesuaikan gaya hidup, berjemur secara bijak, membuka sebagian kecil kulit saat aman, mengonsumsi makanan kaya vitamin D, dan menggunakan suplemen bila perlu. Kisah Aisyah dan Hani menunjukkan bahwa hijab bukan hambatan untuk sehat. Dengan edukasi yang tepat, setiap perempuan bisa menjaga imannya sekaligus menjaga tubuhnya. Jangan biarkan mitos membuatmu takut, karena solusi selalu ada.